tinggal lihat tetangganya jenengan dodol apa. Yang namanya usaha itu cuma saling contek. Contoh sederhana. Dulu es kepal Milo menjamur atau tidak? Iya. Ya. Sekarang es teh jumbo jamur atau tidak? Iya. Ya. Bebas. Yang namanya bisnis bebas. Tapi ngitungnya pakai ilmu kampus kan gitu. Nek bapak ibu hanya nekat bisnis gak dihitung pakai ilmu kampus, belum. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi buat yang mau bisnis belum tahu bagaimana caranya, tolong pakai otak kanan. Semuanya ikutin saya. Buka bisnis. Buka bisnis. Pakai otak kanan. Pakai otak kanan. Otak kanan itu. Otak kanan itu berani, optimis, positive thinking, kreatif, action, rakakan mikir, rakakan alasan. Itu aja ya. Dan contoh kalau los soalnya jeneng jero selangan. Pusat pokoknya mulai ning omahe dhewe-dhewe sido buka warung. Aslinya kayak gitu ya. Bengok nek akeh kancane kan gitu. Nah, contoh penggunaan otak kanan. Otak kanan tadi positive thinking atau negative thinking? Positif. Kalau Bapak Ibu pakai otak kiri, negative thinking buka warung, lagi ngepel meja, nyampar piring jigok siji. Kerumpiang otak kiri maju pasti bilang, astagfirullah. Itu tidak punya dengengan. Mana tanda-tanda kena musibah di warung ini gitu ya. Dan sehari itu wajahnya cembetut, endingnya tonggone lewat. Warungnya lebih buka dulu. Wah, apa takut. Bubar sing tunggu ya. Coba Bapak Ibu pakai otak kanan. Kerumpiang piring jigok siji. Alhamdulillah. Tanda-tanda meriah. Kan kayak gitu ya. Dibantingi piringnya. Kan kayak gitu. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, naik pakai otak kanan usaha. Ada yang masih karyawan? Ada yang masih karyawan? Ada ya. Nah, tolong Bapak Ibu sekalian ikutin saya. Usaha itu nambah penghasilan. Bukan ganti penghasilan. Bapak Ibu sekalian karyawan dimotivasi tahu-tahu keluar kerja, Bapak Ibu sekalian berarti penghasilannya satu. Karena ketika Bapak Ibu sekalian sekarang jadi karyawan, bulan ini kerja, bulan depan penghasilannya udah pasti atau belum? Pasti. Bentuknya apa? Gaji. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian resign, buka warung, hasilnya udah pasti atau belum? Belum. Karena kalau kita buka warung itu bisa aja hari ini rame, besok kok negatif thinking itu. Positive thinking ya, bisa jadi hari ini rame, besok benar. Masa nyumpahin diri sendiri bisa jadi hari ini rame, besok sepi, udah rusak, bangkrut. Positive thinking gitu loh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nambah penghasilan itu gimana? Sekarang kerja enak hasilnya, sesok buka usaha kecil-kecilan nggak apa-apa. Kalau hasil usaha udah lebih gede dari gaji, silahkan resign. Kan gitu aja ya. Jadi ilmu yang lurus seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, tolong kalau memulai usaha meskipun tadi dibahas ada fasilitas kur, ada fasilitas pinjaman, jangan memulai usaha dengan duit pinjaman. Sekali lagi saya ulang, jangan mulai usaha dengan duit pinjaman. Kenapa? Coba Bapak Ibu sekalian semua pahami kata-kata saya. Jangan mulai usaha dengan duit pinjaman. Karena cicilan pasti, berarti urung mesti. Iya, jadi kan bermasalah nanti kalau kayak gitu. Jadi gimana? Mulai aja dari apa adanya. Duwene opo, nek duwene omah, mulai aja usahanya dari rumah dulu. Usaha dodol omah Jadi Bapak Ibu sekalian, saya memulai usaha dari rumah. Saya nggak ada mulainya ya. Saya memulai usaha dari rumah. Bentuknya apa? Lembaga pendidikan. Kenapa saya memilih lembaga pendidikan bimbingan belajar? Karena kalau lembaga pendidikan duitnya di depan, saya nggak pakai modal. Yang kedua, saya senang berteman. Di antara teman-teman ini, salah satu pasti ada yang berjodoh sama saya. Nantinya bisa kerja sama saya. Terus gimana? Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bikin keramaian, punya teman sebanyak ini gampang, nggak perlu menggratiskan. Saya mendampingi UMKM ada 1.500 UMKM. Gaya keramaian gampang. Saya tinggal membuka kelas digital marketing gratis. Pada datang ke tempat saya. Kalau udah datang ke tempat saya terus apa? Saya buka cafe shop, mesti do tuku. Kenapa kok do tuku? Satu, bar sinau mesti ngelak, betul nggak? Yang kedua, ya kebangetan harus diajari orang tuku gitu loh ya. Yang ketiga, nek anda orang tuku kebangetan tenang ya, gitu. Jadi buka cafe shop kayak gitu. Terus saya ditanya, kalau orang otak kiri nanya ke saya, Yus, kowe iki kan ora seneng ngopi. Oh, lah
Lah kok buka cafe shop? Aku buka cafe shop bukan karena seneng kopinya. Terus apa? Seneng transaksi nih. Dan saya nggak pakai sewa tempat. Karena apa? Yang saya pakai buka cafe shop ya di ruangan bimbel itu. Artinya satu rumah hasilnya 2, bimbel dan cafe shop tanpa sewa tempat. Banyak orang dari kita pensiun dapat pensiunan 500 juta, terus sewa tempat, bangun resto habis 500 juta, habis 300 juta. Terus dengan bangganya bilang, ini loh karyawanku mantan chef bintang 5. Pertanyaan saya cuma satu, kita udah invest 300 juta mempekerjakan chef bintang 5. Pertanyaannya cuma satu, bisa nggak jamin chef bintang 5 itu tetap kerja buat kita selamanya? Bisa nggak? Tidak. Kalau sampai Bapak Ibu keluar duit 400 juta, chef bintang 5 keluar, maka Bapak Ibu sekalian akan menguap 400 jutanya. Bener nggak? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kalau usaha, ayo catatan usaha. Catatan usaha. Jangan tergantung orang lain. Jangan tergantung orang lain. Mulailah yang gampang-gampang aja. Yang gampang-gampang Nah, aja. waktu itu saya memulai bisnis cafe shop, saya buka pelanggannya siapa? Satu, teman-teman UMKM yang belajar digital marketing. Yang kedua siapa? Murid bimbel. Apa muridmu bimbel kopi? Enggak. Murid bimbel saya kebanyakan anak SD. Kenapa milih anak SD? Benek golek pengajari gampang. Itu satu. Yang kedua, kalau murid bimbel anak SD datang ke bimbel nggak pernah sendirian. Mesti ono sing nganterke. Tugas saya tinggal bikin pertemuannya nanggung. Jadi pertemuan bimbel saya 1 jam. Tujuannya apa? Saya nganterke males bolak-balik. Endingnya anaknya masuk ruang bimbel, saya nganterke lugu, kecium bau kopi, beli kopi lagi kan gitu aja. Iya. Itu aja. Sesimpel itu ya teman-teman. Kreatif itu. Yang kedua, teman saya tanya, Yus, kowe ra mudeng kopi kok buka cafe shop? Kopi sing mbok dol enak, udah 2 tahun nggak ada komplain, omsetnya per bulan bisa 500 per hari bisa 300 sampai 500 ribu. Terus apa rahasianya? Kamu pakai manual grinder ya? Kamu pakai Vietnam drip ya? Saya beli alat-alat itu tapi sampai sekarang saya nggak paham fungsi alat-alat itu apaan loh Bapak sekalian ya. Jadi yang bikin kopi siapa? Admin bimbel saya, customer bimbel saya. Pertanyaan saya cuma satu, sebelum ada cafe shop ada bimbel. Kemudian saya ada customer service-nya. Sudah gajian belum si customer service ini? Sudah, karena dari bimbel. Benar nggak? Tapi ketika cafe shop ada, dia nanti bantu bikin kopi. Kalau kopinya laku segelas, untungnya bagi 2. Kalau kopinya nggak laku, nggak ada yang dibagi. Fair atau tidak? Fair. Gitu aja, nothing tulus, nggak ada yang hilang. Kan kayak gitu. Jangan tergantung orang lain. Terus kemudian kalau customer service-nya keluar gimana? Ya rekrut baru lagi aja. Ada trainingnya? Ada. Gimana training bikin kopi? Ya belikan kopi 1 bungkus, suruh baca di bungkusnya. Training selesai. Kan gitu aja gitu. Itu aja ya. Iya. Saya ditanya, loh Mas, kalau nggak pakai manual grinder, nggak pakai Vietnam drip, kopimu enak, sing gawe sembarangan, terus piye rahasia nih? Saya selalu membeli ramuan kopi yang terbukti dan teruji enak di seluruh Indonesia. Emang ono sing dodol? Ono, nang ndi? Nang Alfamart karo Indomaret. Sebelah ngendi? Nang gone rak kopi sasetan. Ora kowe bakal kopi sasetan. Oh. Terus wis segelas mbok dol piro? 10.000. Itu kok UMKM nggak komplain? Ya kalau ditunjukkan bungkusnya kapal api ngomel semua. Boleh kontum kira-kira. Tapi SOP di tempat saya bikin kopi nyuwekin gini tuh. Segitu. Yang di menu tulisannya bukan kapal api panas, apa? Hot Black Cafe ya. Berarti apa? Kapal api. Ya kayak gitu aja, kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu cuma kayak gitu aja ya. Terus itu yang kedua, yang berikutnya. Nah, ketika saya macet 2 miliar karena saya dibatasi Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya harus membuat gebrakan. Gak bisa yang namanya habis pandemi, saya nggak menyalahkan pandemi. Kenapa bisa terjun bebas 2 miliar? Karena selama pandemi training job sepi. Jadi kalau penyanyi orang job sepi ya orang bayaran kan gitu ya. Yang kedua bimbel tutup. Akhirnya apa? Bertahan. Rebahan Bapak Ibu sekalian. Rebahan apa? Akhirnya kok gede utang. Utangnya ngerti 2 miliar. Saya harus mencari sebuah usaha yang sekali gebrak hasilnya langsung gede. Apa jawabannya? Ekspor Bapak Ibu sekalian. Makanya saya sekarang 1 tahun belakangan ini saya ekspor. Ekspor apa? Furniture ke Amerika, Peru, sama Australia. Kemudian permen jahe ke Timur Tengah dan Timur Leste. Dan yang terakhir saya ekspor jengkol, pete, sama jahe ke Bahrain Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu sekalian yang dari Wonogiri, yang dari Semarang, akhir bulan ini sahabat saya, buyer saya dari Bahrain lagi ke Solo. Silahkan nanti kita sama-sama kopdar di sana. Karena kalau ekspor itu beda. Kalau jenengan mainan TikTok, mainan Shopee, yun sewu.
beda harga 1.000 pindah ke lain hati, iya atau ya? Ya, karena hubungannya transaksional. Kalau saya beda, sahabat saya dari Bahrain datang, saya jemput di bandara, habis itu saya ajak makanan paling enak di Solo, saya dampingi kemana pergi, maka hubungannya adalah emosional. Bapak Ibu nawarkan jahe lebih murah dari saya, belum tentu bayarnya mau. Kenapa? Karena dia juga takut tertipu. Jadi yang namanya hubungan emosional tidak akan bisa tergantikan. Makanya saran saya Bapak Ibu teman-teman semuanya, sahabat-sahabat saya dari kampus, jenengan nanti lulusan S1, lulusan S2, perannya adalah mendampingi UMKM. Ini mindset pemikiran saya. Mohon kalau sepakat kita jalankan. Tolong Bapak Ibu sekalian, jangan semua kerjaan diambil sendiri. Keteteran. Contoh, biasanya goreng peyek nggak usah belajar digital marketing, ngeluh ya. Nanti goreng peyek, wah ayo sinau FBE, pencet enter, tumpui wajahnya, gitu ya. Jadi yang produksi biarlah produksi. Maka yang muda-muda, yang usia milenial ini belajarnya digital marketing. Supaya apa? Jenengan bikin company profile, rasa goreng peyek, yang goreng peyek biar ibunya, anaknya jualan, cari bayarnya, kolaborasi, nanti hasilnya tinggi. Kenapa UMKM selama ini nggak jalan untuk digital marketingnya? Karena terbatas. Seusia saya belajar digital marketing, susah Bapak sekalian. Jadi kalau kita paksakan belajar FBN, masih sinau nanti sesasi loh, malah kerja sisa nanti ya. Jadi gimana? Kolaborasi aja. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Yang muda-muda, ayo praktekon yang restoku, ayo praktekon yang bimbelku, ayo praktekon yang pengrajinku. Carikan buyer buat saya. Nanti badine dibagikan, simpel, gitu aja. Kolaborasi. Jadi jangan kok saya produsen, saya yang marketing, saya yang making dewe, saya yang ngirim dewe. Langsung selesai sudah. Itu nanti ambruk usahanya Bapak Ibu sekalian. Sekarang eranya kolaborasi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin belajar ekspor, saya tunjukkan. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah bisnis ekspor, dengar atau belum Bapak? Sudah. Kira-kira susah atau mudah? Mudah. Ayo semuanya bilang mudah. Mudah. Ngono tok. Itu dulu ya. Jadi kan jangan bilang ekspor susah nggak akan belajar. Bilang aja mudah gitu, karena saya belajar ilmu ekspor itu tahun 2021 bulan keempat udah dapat bayar. Gimana cari bayar? Nyurati ITPC, bikin go forward. Nanti kalau yang pengen belajar sama-sama kita kalau ke kampus nanti biar saya cepat lulus ya Bu. Nanti kita akan belajar sama-sama nyari bayar. Pokoknya untuk total win apa sih ya enggak kan gitu ya. Jadi nanti sama-sama kita cari bayar ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita buka usaha, kemudian apa? Kelola uangnya ya. Kebanyakan dari kita itu alasannya macam-macam. Beli iPhone hanya untuk apa? Ben fotone apik, jarene meh dienggo live. Live-e 3 dino bar kuwi ya wis nggo pamer tok foto ning toilet kayak gitu ya. Padahal iPhone kalau dibeli naik atau turun harganya turun. Apa meneh nyicil? Kan kayak gitu. Nyicil sesuatu yang turun. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau pengen sukses, kalau pengen nggak kejeglok, harus paham ilmu finansial 1. Ayo semuanya ikutin saya, coba pahami semuanya, bergerak ikutin saya. Aset adalah segala sesuatu. Tangannya bergerak ikutin saya. Yang memasukkan uang ke dalam kantong kita. Liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Kalau kita mau sukses finansialnya mapan, kira-kira banyak aset atau liabilitas? Kalau kita mau jungkir balik, kira-kira banyak liabilitas atau aset? Liabilitas. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau rumah itu aset atau liabilitas? Aset. Aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita. Saya tanya sekali lagi, rumah aset atau liabilitas? Tergantung. Ya, Buat usaha rumah ya. jenengan sudah lunas apa belum? Kalau rumahnya nyicil ada bunga di dalamnya. Nyicilnya pakai apa? Kalau dari gaji, liabilitas. Mas, nilai rumah naik, betul. Tapi kalau jenengan total, bunga, cicilan, renov, bayar listrik, bayar air, tos-tosan. Kan kayak gitu. Nah terus kalau rumah yang produktif gimana? Rumah produktif jenengan nggak nyicil, tapi di koskit hasilnya masuk ke kantong jenengan. Itu baru benar. Kan kayak gitu ya. Motor, aset atau liabilitas? Motor, aset atau liabilitas? Tergantung. Motornya di Gojek yang menghasilkan uang, benar nggak? Iya. Nah, sekarang saya tanya, bapak-bapak, jujur, ini kan nggak sama istrinya. Istri kita itu aset atau liabilitas? Ingat ya, aset segala sesuatu yang menghasilkan uang dalam waktu ya. Istri liabilitas Pak ya. Nah, ini kok nek bahaya yang memahami. Istriku liabilitas kok tak rental ke Mas. Gitu. Jangan ya.
tergantung. Nek istri kita itu ngerti negur arisan entuk embuh kapan, ya liabilitas. Terus ya, orang sukses adalah merubah liabilitas jadi aset. Terus dia mas, ijol ke bojone. Iya. Gitu ya, kayak gitu aja ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ayo semangat. Kita sama-sama berwirausaha, bukan wis ora usaha. Semuanya ikutin saya. Semangat. Semangat. Wirausaha. Wirausaha. Ojo sampai. Ojo sampai. Wis ra usaha. Wis ra usaha. Dan Bapak Ibu sekalian, personal branding dibangun. Siapa Justinus Dwi Atmojo, motivator belajar. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya mencintai profesi saya. Di mana-mana saya sebutkan saya seorang motivator. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan malu-malu kalau ditanya, jangan kalau ditanya apa usahanya. Kecil-kecilan, cilik tenanan ya. Jadi kalau ditanya usahanya apa? Lagi, kan gitu. Usahanya apa? Rumah makan. Kan gitu ya. Saya pede gitu loh ya. Wes gede. Ada lagi yang ditanya, semangat bisnis. Semangat. Ya, ada apa? Otak kanan. Dong gitu. Ya apa? Saya penting semangat dulu ya. Itu dari saya. Kita sama-sama semangat, sama-sama belajar. Semuanya ikutin saya, semuanya ikutin saya. Investasi terbaik. Investasi terbaik. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Koleksi terbaik. Koleksi terbaik. Pengalaman. Pengalaman. Belajar setinggi-tingginya. Belajar setinggi-tingginya. Coba usaha sebanyak-banyaknya. Coba usaha sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada kata gagal. Tidak ada kata gagal. Yang ada sukses atau belajar. Sukses atau belajar. Salam semangat, salam sukses. Justinus Dwi Atmojo. Terima kasih.